Di balik punggungan perbukitan yang terlupakan, tersembunyi sebuah desa bernama Tirta Langit. Tidak ada di peta, tidak dikenal orang luar. Sebuah desa yang masih menjunjung adat, di mana setiap malam Jumat Kliwon, tak satu pun warga berani keluar rumah. Di tengah desa itu, mengalir sebuah sungai jernih yang dipercaya sebagai tempat bersemayam para penjaga gaib. Orang-orang menyebutnya Sungai Nuraga. Airnya dingin, tapi tidak membeku. Jernih, api tak pernah surut meski musim kemarau panjang melanda. Jangan mandi di sana sembarangan. Begitu pesan turun-temurun dari para tetua. Airnya bukan milik kita saja. Namun, seperti kebanyakan larangan dalam kisah tua, selalu ada seseorang yang melanggarnya. Namanya Sari, gadis 17 tahun, anak satu-satunya dari pasangan Pak Darsa dan Bu Rini. Cantik, pintar, tapi dikenal keras kepala. Ia tak percaya pada cerita-cerita gaib, bahkan menganggap larangan itu cuma akal-akalan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia tak sadar, dari kejauhan sepasang mata mengintainya dari balik ilalang. Mata yang tidak berkedip, karena tak berasal dari manusia. Sore hari saat ia pulang, keranjang sudah kosong, tapi langkahnya terasa berat. Entah mengapa tubuhnya lelah dan kepalanya sedikit pening. Bu Rini menyambutnya dengan wajah tegang. "Kau dari mana, Sar?" "Dari sungai, Bu." "Kenapa?" Ibunya hanya diam, namun ada guratan takut di wajahnya yang belum pernah Sari lihat sebelumnya. Malamnya, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan. Padahal tidak ada yang menggelar hajatan, dan tak ada satupun warga yang keluar rumah setelah maghrib. Kecuali Sari. Ia berdiri di depan jendela, termangu. Di matanya, sungai itu seperti memanggil. Malam turun perlahan di Tirta Langit, diselimuti angin dingin yang menembus hingga ke tulang. Di balik dinding bambu rumah Pak Darsa, Sari mulai gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya menggeliat, keningnya berkeringat meski suhu desa sangat dingin. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia berdiri di tepi Sungai Nuraga, tapi bukan dalam rupa yang dikenalnya. Sungai itu membentang luas seperti danau hitam, diam namun bergelombang perlahan. Kabut tebal menutupi sekeliling, hanya menyisakan suara gamelan yang lirih dan bisikan yang tak dimengerti. Dari dalam air, muncul sosok wanita tinggi berambut basah menjuntai hingga ke lutut. Wajahnya samar, tertutup rambut, tangannya putih pucat, dan saat sosok itu mengangkat kepala, wajahnya sama persis dengan Sari. Gadis itu menjerit dalam mimpinya, tapi tak bisa bersuara. Hanya suara air yang menjawab jeritannya. Lalu tiba-tiba Sari terbangun, dadanya sesak seperti kehabisan udara. Di luar jendela bulan terlihat utuh dan terang. Namun anehnya, ia merasa tempat tidurnya basah, dan bukan oleh keringat. Ia membuka selimutnya, dan matanya membelalak. Kaki dan roknya dipenuhi lumpur dingin, seperti baru saja keluar dari sungai. Keesokan paginya, Sari terbangun dengan tubuh lemas dan kepala pening. Ia tak ingat apapun setelah mimpi semalam, kecuali rasa dingin dan suara bisikan air. Di bawah kakinya, lantai masih lembab, seolah semalam benar-benar ada lumpur. "Bu, aku demam kayaknya," ucap Sari sambil menyentuh dahinya. Bu Rini yang hendak menjemur pakaian segera menghampiri dan menyentuh bahunya. Ia terdiam sesaat, bukan karena panas tubuh Sari, tapi karena tanda aneh di kulitnya. Di bawah leher, menjalar ke pundak kiri, tampak guratan tipis berwarna keperakan, mirip sisik, namun halus dan berkilau jika terkena cahaya, seperti kulit ikan, tapi hidup. "Sari, kamu mimpi apa semalam?" tanya Bu Rini dengan suara bergetar. Mimpi aku di sungai, tapi sungainya gelap, dan ada yang mirip aku." Wajah Bu Rini pucat. Ia berdiri tergesa, lalu menyambar selendang dan keluar rumah, menuju rumah Mbah Suro, tetua kampung yang dikenal menyimpan ilmu tua. Sementara itu, Sari mulai merasakan hal aneh lain. Tubuhnya lebih peka terhadap air. Saat ia menyentuh baskom cuci tangan di dapur, permukaannya bergejolak sendiri. Dan anehnya, ia merasa nyaman, seperti air itu kini mengenalnya. Langkah Bu Rini tergesa menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi ilalang. Napasnya memburu, selendangnya terlepas tertiup angin, tapi ia tak peduli. Rumah Mbah Suro berdiri di ujung desa, dekat pemakaman lama. Sudah jarang dikunjungi orang. "Masuklah," suara parau Mbah Suro terdengar bahkan sebelum pintu diketuk.
Dengan tangan gemetar, Bu Rini duduk bersimpuh. Mbah, anakku Sari, dia mandi di Sungai Nuraga. Sekarang ada tanda di tubuhnya. Mbah Suro menatap kosong ke arah jendela, lalu mengambil sebuah kendi tua dari balik lemari. Air di dalamnya tak pernah habis, katanya, karena itu warisan dari penjaga Nuraga sendiri. Yang datang padanya bukan air biasa, ucap Mbah Suro lirih, itu air janji lama, yang seharusnya sudah tertutup, tapi kini terbuka kembali. Bu Rini menggeleng. Apa maksudnya Mbah? Jangan bicara setengah-setengah. Dengan suara rendah, Mbah Suro akhirnya buka suara. Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada perjanjian antara leluhur kita dengan penunggu sungai. Agar tanah ini subur dan aman, satu anak perempuan dari garis darah tertentu harus diserahkan setiap 7 keturunan. Bu Rini menutup mulutnya. Matanya membelalak. Tapi, bukankah perjanjian itu sudah ditebus 70 tahun lalu? Benar. Tapi yang kau lupa, Sari adalah keturunan ke-7, dan ia mandi di air janji itu dengan tubuhnya sendiri, tanpa izin, tanpa penjaga. Sore hari, Sari duduk diam di teras rumah. Langit mulai gelap, tapi pikirannya lebih gelap dari langit yang mendung. Sejak siang ia merasa mual, tidak seperti masuk angin. Mual yang datang dari dalam, dari sesuatu yang tidak ia mengerti. Pak Darsa memanggil dukun kampung untuk memeriksa. Tapi setelah memegang perut Sari, si dukun tua justru mundur 2 langkah. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya menggeleng dan pergi dengan wajah pucat pasi. Bu Rini memeluk anaknya erat malam itu. Tapi Sari merasa tubuhnya makin asing. Ia mencoba tidur, namun suara air terus bergengung di telinganya, seperti bisikan. Sudah waktunya, Ibu. Malam itu, ia terbangun oleh rasa nyeri di perutnya. Tapi tak ada darah, tak ada luka. Ia berdiri, lalu melihat bayangannya di cermin dan menggigil. Bayangannya tersenyum, tapi wajahnya sendiri tidak. Pagi harinya, Bu Rini membangunkannya. Tapi Sari hanya duduk di pojok kamar, matanya kosong. Aku mimpi, aku melahirkan, bisiknya. Bayi itu tidak menangis, tapi menatapku seperti dia lebih tua dari aku. Bu Rini menahan napas. Ia menyentuh perut anaknya, dan kali ini ia merasakan denyut. Tapi bukan denyut bayi biasa. Itu seperti gerakan ekor yang menyapu lambung. Sari belum menikah, belum pernah dekat dengan laki-laki. Namun tubuhnya mulai berubah. Dan dari dalam dirinya, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Desa Tirta Langit mulai berubah. Dalam seminggu terakhir, 3 bayi lahir cacat, 2 ternak mati tanpa sebab, dan air Sungai Nuraga mulai keruh kekuningan. Warga resah, tapi mereka tak berani bicara keras-keras. Semua tahu, ini tanda-tanda lama yang dulu pernah membuat desa hampir punah. Dan di tengah kekacauan itu, Sari hanya diam di rumah. Ia tak bicara banyak, tak makan banyak, tapi perutnya membesar perlahan. Bukan seperti kehamilan biasa. Ia tidak bertambah berat, tapi perutnya membuncit. Seolah hanya bagian itu yang tumbuh. Bukan tubuhnya. Suatu malam suara tangisan bayi terdengar dari kamarnya. Tapi saat Bu Rini membuka pintu, kamar itu kosong. Sari hanya berdiri di tengah ruangan, memegang perutnya. Dia belum keluar, tapi dia sudah hidup, Bu, katanya lirih. Sungai itu memberinya nyawa, tapi bukan nyawa manusia. Pak Darsa yang awalnya tidak percaya, kini mulai takut. Ia memanggil Mbah Suro untuk datang langsung. Namun sesampainya di depan rumah, Mbah Suro tidak bisa masuk. Kakinya terasa berat, seperti ditahan akar dari dalam tanah. Dia sudah dilindungi sesuatu. Kita tak bisa masuk tanpa izin, ucap Mbah Suro. Izin dari siapa? Tanya Pak Darsa. Mbah Suro menatap ke arah sungai yang mengalir di kejauhan, kini berwarna kehitaman. Izin dari ayah anak itu. Hari demi hari, Sari semakin jarang berbicara. Kadang ia hanya menatap langit-langit rumah selama berjam-jam, sesekali tersenyum sendiri. Tapi senyum itu tidak seperti Sari. Suatu malam, saat Bu Rini tengah menyiapkan air hangat, terdengar suara dari kamar Sari. Suara laki-laki. Bergegas ia masuk, tapi di sana hanya ada Sari. Duduk di ranjang, mulutnya tidak terbuka. Namun suara berat dan dalam itu keluar dari tenggorokannya. Jangan ganggu, dia sedang belajar menjadi ibu. Bu Rini menjatuhkan baskomnya. Air panas tumpah membasahi lantai, tapi Sari tak bereaksi. Hanya kepalanya yang miring perlahan, lalu berkata, "Kau tak bisa melawan air, Bu.
Semua orang di desa ini minum dariku, hidup karena aku. Keesokan paginya, tubuh Sari dipenuhi coretan aneh di bawah kulit. Seperti urat, tapi membentuk huruf-huruf kuno yang bahkan Mbah Suro tak bisa baca. Pak Darsa ingin membawanya ke rumah sakit kota. Tapi mobil warga yang disewa mogok tanpa sebab. Dan semua ban cadangan meletus bersamaan. Malam harinya, suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lebih dekat, seperti dimainkan dari dalam rumah. Dan Sari dengan mata kosong berkata, dia ingin lahir saat bulan penuh, saat air sedang pasang. Itu malam ini. Malam itu, langit tirta langit tertutup awan tebal. Tapi bulan purnama tetap menembusnya, bersinar penuh dan putih pucat. Sungai Nuraga meluap perlahan, mengikis tepi tanah seperti ingin mendekat ke rumah warga. Warga desa tak tidur. Mereka berkumpul di balai, membicarakan satu nama yang tak berani disebut keras-keras, Sari. Salah satu warga, Pak Naryo, mengusulkan untuk mengusir keluarga Pak Darsa dari desa demi keselamatan semua. Tapi Mbah Suro berdiri dan membentak. Kalian pikir ini salah mereka? Ini salah kita semua yang lupa akan janji lama. Air tidak pernah lupa, dan sekarang air sedang menagih hutangnya. Sementara itu di rumah Sari, Burini menangis dalam diam. Ia memeluk anaknya yang kini tak lagi terasa seperti anak. Kulit Sari berubah pucat, dan bola matanya perlahan berwarna keperakan, mencerminkan permukaan air. Tiba-tiba air mulai merembes dari lantai kamar. Bukan bocor, bukan banjir. Air itu muncul dari bawah tanah, menggenangi perlahan seolah rumah mereka berada di dasar danau. Pak Darsa berusaha menyumbat pintu, tapi tidak bisa. Air itu terus naik, dingin, tenang, dan bernapas. Lalu Sari membuka mulutnya. Suaranya bukan suaranya. Waktunya tiba. Jika aku lahir di sini, kalian semua akan tenggelam bersamaku. Tapi jika aku lahir di tempat janji dibuat, aku akan biarkan desa ini hidup. Semua lampu padam. Sari berjalan sendiri keluar rumah. Di belakangnya air surut seketika. Ia menuju Sungai Nuraga untuk melahirkan. Sari berdiri di tepi Sungai Nuraga. Hujan tak turun, tapi air sungai mendidih pelan, menghasilkan uap putih yang menari-nari di permukaan. Ia mengenakan kain putih tipis yang melambai ditiup angin malam. Di sekelilingnya, suara gamelan samar terdengar dari dalam air. Mbah Suro datang bersama Pak Darsa dan Burini, membawa kitab tua dan kendi warisan leluhur. Mereka tahu, ini satu-satunya malam untuk melakukan pemisahan antara manusia dan entitas sungai. Jika gagal, anak itu akan lahir sebagai raja air, dan semua manusia di tirta langit akan menjadi pelayannya atau korbannya. Mbah Suro mulai membaca mantra. Suaranya bergetar, dibarengi petir yang menggelegar di kejauhan. Tiba-tiba, Sari jatuh berlutut. Air dari singai mulai melingkari tubuhnya, membentuk semacam lilitan ular raksasa yang tak terlihat, tapi tercetak jelas dari gerakan air. Burini menjerit. Ia mencoba meraih Sari, tapi air memukulnya mundur, seolah menolak tangan manusia menyentuhnya. Dia sudah bukan milik kalian sepenuhnya. Suara berat itu bergema dari bawah permukaan sungai, tapi jika ingin dia kembali, berikan satu pengganti. Pak Darsa melangkah maju, tanpa ragu. Ambil aku, jangan anakku. Seketika air berhenti berputar. Sari terangkat perlahan, menggantung di udara. Perutnya bercahaya lembut, dan dari dalamnya tampak siluet janin, tapi tubuhnya berinsang dan matanya terbuka. Ia menatap Pak Darsa, lalu tertawa. Tawa bayi, tapi bergema seperti petir. Udara di sekitar Sungai Nuraga berubah dingin menggigit. Kabut semakin tebal, dan dari dalam air, sosok hitam mulai muncul perlahan. Bukan manusia, bukan hewan, tapi penjaga sungai, makhluk purba dengan tubuh separuh ular, wajah separuh perempuan. Rambutnya menjuntai seperti akar-akar sungai, matanya tak berkedip, menatap langsung ke arah Pak Darsa. Kau yang menawar, tapi apakah hatimu rela? Air tidak menerima daging tanpa kesediaan. Pak Darsa menatap Sari.
yang kini menggantung setengah sadar di udara. Air berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Ia melangkah maju tanpa ragu. Ambil aku, tapi biarkan anakku hidup sebagai manusia. Penjaga sungai menyeringai. Baik, tapi darahmu harus tumpah oleh tangan keluargamu sendiri, agar kutukan tidak menempel padanya. Bu Rini menjerit. Tidak, jangan paksa aku. Tapi Pak Darsa memegang tangan istrinya, lalu menggenggam sebilah pisau pusaka kecil dari kendi warisan. Lakukan, Rini. Demi Sari, demi desa. Bu Rini menangis tak terkendali. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu, ini bukan pilihan. Ini warisan dosa lama yang harus ditebus dengan darah bersih. Dengan satu gerakan cepat, ia menggores dada Pak Darsa hingga darahnya menetes ke tanah, lalu masuk ke sungai. Saat darah itu menyentuh air, semuanya terjadi sekaligus. Sari terjatuh ke tanah, tidak lagi melayang. Air surut mendadak. Penjaga sungai meraung, tapi bukan marah, melainkan terpuaskan. Ia perlahan kembali masuk ke sungai. Tubuhnya melebur menjadi aliran air. Dan suara bayi itu menghilang. Sari membuka matanya. Ayah? Pak Darsa tersenyum dengan darah di bibirnya. Ayah, sudah menepati janji? Lalu tubuhnya roboh. Sudah seminggu sejak malam ritual. Desa Tirta Langit tampak kembali tenang. Sungai Nuraga mengalir jernih, dan suara gamelan tak pernah terdengar lagi. Pak Darsa dimakamkan di atas bukit kecil, dekat pohon beringin tua. Warga berdatangan memberikan doa. Mereka menyebutnya pahlawan yang menyelamatkan desa dari kutukan air. Namun di dalam rumah itu, Sari belum benar-benar kembali. Ia bisa berjalan, ia bisa bicara. Tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat air yang tak pernah berhenti naik. Ia mendengar suara tangis bayi dari dasar sumur. Dan kadang, saat bangun, bajunya basah kuyup, padahal kamarnya kering. Bu Rini memperhatikan perubahan kecil itu. Setiap malam, Sari berbicara dalam tidur, dalam bahasa asing yang tak dikenalnya. Dan suatu pagi, saat merapikan tempat tidur anaknya, Bu Rini menemukan sisik kecil berkilau di balik bantal. Ia mencoba membuangnya ke api, tapi sisik itu tidak. Hari keempat, Sari berhenti makan. Ia hanya minum air dan lebih banyak air. Wajahnya mulai pucat kembali. Tapi bukan pucat karena sakit, pucat seperti bulan. Malam itu, Bu Rini mendengar suara gumaman dari sumur tua di belakang rumah. Ia membawa senter dan menyorot ke dalam. Tidak ada siapa-siapa, tapi permukaan airnya membentuk bayangan yang jelas. Sari menggendong bayi. Namun bayi itu menatapnya dengan mata Pak Darsa. Malam itu, angin berhenti berhembus. Bulan menggantung penuh di langit, persis seperti malam saat air dulu menuntut darah. Tapi kali ini tidak ada upacara, tidak ada mantra, hanya keheningan. Sari duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya masih wajah manusia, tapi ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang bukan dia. Apa yang aku bawa sekarang bukan bayi, bukan darah ayah, tapi warisan yang tidak bisa kubuang, bisiknya. Tubuhnya mulai berubah. Tangan Sari dingin, lalu membiru pelan. Urat-urat di tubuhnya tampak lebih jelas, berwarna keperakan. Dan di bawah kulit perutnya, terlihat gerakan. Bukan seperti tendangan janin. Lebih seperti seekor ular yang melingkar dan menggeliat. Bu Rini masuk tergesa. Ia memeluk Sari dari belakang. Menangis, berdoa, meracau dengan doa-doa lama yang bahkan tak ia mengerti lagi artinya. Kau masih anak ibu. Kau bukan wadah, bukan tumbal, kau manusia. Tapi Sari menatap cermin. Matanya kini bercabang dua, seperti mata reptil. Tiba-tiba lantai kamar basah oleh air yang muncul entah dari mana. Aroma lumpur dan darah menyatu. Dan dari balik bayangan cermin, sesosok tangan kurus bersisik merayap keluar. Seolah ada dunia lain di balik kaca. Sudah waktunya, bisik suara itu. Lahir tidak harus keluar. Bisa juga mengambil alih. Sari membuka mulutnya untuk berteriak. Tapi suara yang keluar adalah tawa. Tawa kecil, tawa bayi. Subuh menyelimuti Tirta Langit. Tapi ayam-ayam tidak berkokok. Yang terdengar hanya gemercik air. Bukan dari sungai, melainkan dari setiap sumur, setiap celah lantai bambu, bahkan dari akar pohon di pemakaman. Air merembes perlahan, seolah tanah sendiri mulai berkeringat. Warga terbangun dengan cemas.
Mereka menemukan kendi dapur terisi sampai meluap walau sebelumnya kosong, dan karung-karung padi di lumbung lembab berjamur. Anak-anak menangis karena mencium bau amis besi di udara. Bau darah yang diencerkan air. Di rumah Sari, cermin yang kemarin retak kini utuh kembali, tetapi memantulkan ruang lain. Kamar gelap dipenuhi kabut, dan di tengahnya Sari berdiri, menatap keluar dengan mata perak bercabang. Ia membisikkan dua kata yang hanya bisa didengar Bu Rini. Tirta Ayah. Setiap kali kata itu terucap, permukaan sungai beriak membentuk pusaran tenang. Ikan-ikan muncul ke atas, mengambang mati. Sisiknya menjadi keperakan sama seperti gurat di kulit Sari. Seakan kehidupan air ditarik perlahan ke satu sumber. Dirinya. Mbah Suro, lelah dan lebih tua dari kemarin, menerobos pintu rumah membawa wewangian kemenyan dan segenggam batu kali yang diambil tepat di bekas tempat darah Pak Darsa menetes. Ia menabur batu itu ke lantai yang basah. Air langsung surut di sekitarnya, menyingkir seperti takut. Air telah memilih raja baru, desisnya. Kita tak bisa mengeringkannya. Kita hanya bisa menahan banjirnya. Tetapi saat ia hendak melanjutkan mantra, air memancar dari retakan dinding, menampar wajah Mbah Suro hingga terlempar. Di lantai ia merangkak sambil terbatuk, lalu berbisik ngeri. Ini bukan sekadar anak sungai, ini sungai yang menjadi anak. Bu Rini merangkul tubuh Sari yang masih di balik cermin, berharap putrinya kembali. Namun dari balik kaca, Sari atau sesuatu di dalam dirinya hanya meletakkan telapak tangan bersisik tipis di permukaan, membentuk riak dan tersenyum. Di luar, awan bergerak cepat menutup matahari, membuat pagi tampak seperti senja. Dari kejauhan terdengar gemuruh rendah, bukan petir, melainkan suara deras sungai yang tiba-tiba membengkak, walau belum turun hujan. Tirta Langit bersiap menghadapi musim yang bukan musim. Musim air yang patuh pada satu nama. Sari, warga Tirta Langit mulai panik. Tanaman membusuk, hewan ternak mati, sumur-sumur memuntahkan lumpur. Dan anak-anak mulai bermimpi tentang sungai yang memanggil nama mereka. Beberapa keluarga telah pergi meninggalkan desa, tapi siapapun yang mencoba keluar akan tersesat kembali ke tempat yang sama. Seakan jalan keluar selalu melingkar kembali ke sumber. Rumah Sari. Di balai desa, para tetua berkumpul dalam diam. Wajah-wajah tua itu menunduk pada satu suara, Mbah Suro. Meski lelah dan setengah pincang akibat serangan air tempo hari, ia membawa satu usul terakhir. Kita bisa mengembalikan keseimbangan, tapi kita harus menciptakan penjaga baru. Air butuh ikatan. Bila manusia tak sanggup menampungnya, biarkan batu yang menahannya. Ia menjelaskan legenda lama yang tak pernah selesai dituliskan. Penjaga sungai pertama bukan manusia, tapi jiwa manusia yang dikurung dalam batu. Batu penambat, batu pemisah dunia. Jika satu jiwa bersedia, ia bisa menjadi sumbat antara dunia manusia dan dunia air. Tapi batu itu harus berasal dari keturunan yang terikat dengan darah sungai. Dan hanya satu orang yang tersisa. Semua mata menatap Bu Rini. Ia terdiam. Aku sudah kehilangan suami. Sekarang harus kuberikan diriku juga? Tapi sebelum ada yang menjawab, Sari, yang selama ini tak pernah keluar rumah, tiba-tiba muncul di depan balai desa. Kakinya telanjang tapi tidak kotor. Langkahnya pelan, tapi setiap tapak membuat tanah basah. Mata peraknya bersinar tenang. Tidak perlu ibu. Semua diam. Aku yang akan jadi batu itu. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah sungai. Kabut datang dan dari dalamnya muncul sosok-sosok samar. Penjaga lama air, para korban, para tumbal yang pernah ada. Semua berdiri mengelilingi balai. Sari tersenyum. Aku bukan ratu mereka. Aku adalah penampung dosa kita semua. Sudah cukup. Tapi saat ia melangkah ke arah sungai Nuraga, Bu Rini menangis sambil berteriak. Sari, jangan. Kau masih bisa hidup sebagai manusia. Sari menoleh sekali. Air matanya jatuh, tapi tidak jernih. Air matanya adalah air sungai. Manusia tak bisa menyimpan sungai, Bu. Tapi aku bisa jadi bendungannya. Sore itu, langit di atas Tirta Langit tampak seperti terbakar. Matahari merah, awan diam, dan seluruh desa menyaksikan langkah terakhir seorang gadis, Sari, yang memilih menjadi batas antara dunia manusia dan dunia air. Di tepian sungai Nuraga, Mbah Suro telah menyiapkan batu pengikat, diambil dari dasar sungai terdalam, tempat dulu bayi pertama dari legenda itu dikorbankan. Batu itu tak besar, tapi berurat emas samar dan terasa hangat, seperti jantung yang berdetak.
Sekali kau mengikatkan diri, kau tak akan kembali, ujar Mbah Suro. Sari hanya mengangguk. Burini berlutut, memeluknya erat untuk terakhir kali. Maafkan ibu, seharusnya aku melindungimu, bukan membuatmu memikul semua ini. Sari membalas pelukannya. Ibu sudah menyelamatkanku berkali-kali. Sekarang giliranku menyelamatkan desa ini. Satu persatu warga datang, bukan untuk mencegah, tapi menghormati. Mereka membawa bunga, sesajen, bahkan tanah dari halaman rumah masing-masing untuk ditabur di pinggir sungai, sebagai bentuk terima kasih. Ritual dimulai saat matahari menyentuh garis bukit. Sari berdiri di tengah pusaran air. Tangannya mengangkat batu pengikat tinggi-tinggi. Lalu perlahan, batu itu turun ke dada, menyatu ke dalam kulitnya. Tubuhnya tak tenggelam, tapi membatu perlahan dari bawah ke atas. Saat kulitnya mulai berubah seperti permukaan batu kali, Sari menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, langit tirta langit meneteskan hujan. Bukan deras, tapi lembut seperti air mata. Hujan itu memadamkan segala bau busuk, menyejukkan tanah, dan membuat seluruh air yang sebelumnya meresap dari mana-mana, diam. Sungai Nuraga tidak lagi bergemuruh. Ia menjadi tenang, seolah sudah puas, sudah selesai. Dan di tengah alirannya, berdiri satu batu besar. Batu yang tak akan hanyut. Batu yang bernapas di dalam diam. Sari kini bukan lagi manusia, tapi ia tetap menjadi bagian dari desa. Penjaga air. Bendung yang rela, pengorbanan yang sadar. Setelah malam itu, tirta langit berubah. Air tetap mengalir, tapi tak lagi liar. Sumur-sumur menjadi jernih. Tanaman tumbuh lebih subur. Ikan-ikan kembali ke sungai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warga tidur tanpa mimpi buruk. Batu di tengah sungai kini disebut warga sebagai Batu Sari. Anak-anak diajarkan untuk tidak bermain terlalu dekat. Para ibu membawa bunga setiap awal bulan, meletakkannya di tepi aliran. Dan para tetua berdoa, bukan agar sungai memberkati mereka, tapi agar tidak terbangun. Burini meski kehilangan putrinya secara jasmani, memilih tinggal. Setiap pagi, ia duduk di tepi sungai, membaca puisi pada batu itu. Kadang saat pagi masih sunyi, ia merasa angin membawa suara kecil. Ibu. Mbah Suro akhirnya wafat, duduk bersila di depan Batu Sari. Senyum kecil di wajahnya. Warga menguburkannya tak jauh dari sana. Penjaga terakhir yang menebus yang lalu, kata mereka. Namun legenda baru mulai menyebar diam-diam. Beberapa warga mengaku melihat bayangan gadis kecil berjalan di atas air saat bulan purnama. Suaranya terdengar dari sumur dalam bentuk nyanyian. Dan ada satu anak, lahir setahun setelah Sari menghilang, yang menolak disentuh air. Katanya, air itu bicara padanya. Dan setiap kali ia menangis, kendi-kendi bergetar. Seseorang bertanya, apakah pengorbanan benar-benar mengakhiri kutukan, atau hanya menundanya? Sungai mungkin diam, tapi air tidak pernah lupa. Namanya Raka, anak dari pasangan muda yang lahir setahun setelah hujan pertama turun usai pengorbanan Sari. Lahir sehat, tertawa lebar, tapi sejak bayi, ia menolak air. Saat dimandikan, air akan mendidih pelan tanpa sebab. Setiap tetesan menyentuh kulitnya akan terdengar bunyi desis pelan seperti uap dari batu panas. Ibunya mencoba memberinya minum, tapi air selalu tumpah dari gelas. Kendi pecah, ember bocor. Air menolak masuk ke tubuh Raka. Dia seperti ditolak oleh air atau menolak air. Kami tak tahu mana yang benar, kata ayahnya pelan. Mereka membawa Raka ke Burini. Kini, rambutnya sudah mulai memutih, tapi sorot matanya masih menyimpan sisa api dari masa lalu. Saat menatap mata Raka, ia gemetar. Matanya, itu mata Sari, tapi bukan tubuhnya. Burini menelusuri lengan Raka, dan tepat di pergelangan tangannya, ada tanda lahir berbentuk lingkaran, seperti pusaran air. Kutukan itu tidak selesai, fisiknya. Ia hanya berpindah wadah, dari sungai ke darah. Malamnya, Burini bermimpi. Ia berjalan di dalam sungai kering, dan di tengah dasar sungai, ia melihat Batu Sari mulai retak. Dari dalam retakan, muncul tangan kecil, lalu mata. Mata yang menangis, tapi tak bisa basah. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup, padahal tak ada hujan, dan atap rumahnya utuh. Di luar, suara air mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari sungai.
melainkan dari sumur yang dulu telah ditutup rapat-rapat. Seminggu setelah mimpi itu, Burini mulai mendengar suara-suara aneh dari sumur tua di pinggir desa. Suara itu bukan sekadar gemericik air biasa, tapi seperti bisikan. Bisikan yang memanggil namanya. Malam hari, ia berdiri di depan sumur. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh permukaan air yang tampak tenang. Tapi di dalamnya, ia melihat bayangan samar seorang gadis dengan mata perak bercabang. Bayangan itu menatap Burini, seolah meminta sesuatu. "Sari," gumam Burini penuh harap dan ketakutan. Suara dari sumur semakin jelas. "Bebaskan aku tak ingin jadi batu selamanya." Burini tahu, pengorbanan Sari bukan akhir. Itu hanya awal siklus baru yang tak bisa dihentikan begitu saja. Dan yang menunggu di bawah permukaan adalah sesuatu yang lebih tua dan lebih dahsyat daripada kutukan darah dan air. Warga desa mulai merasa perubahan. Tanaman kembali layu. Sumur berbau tanah basah. Malam hari, suara tangisan bayi terdengar dari kejauhan, menggema di antara pepohonan. Burini harus membuat pilihan. Apakah akan melanjutkan ritual pengikatan yang dulu, atau mencari cara lain untuk mengakhiri siklus ini? Tapi apakah desa sudah cukup kuat untuk menerima apapun konsekuensinya? Malam itu bulan penuh bersinar redup di atas tirta langit. Burini berdiri di depan sumur tua, membawa sesaji dan doa yang tersisa. Di dalam dadanya, ada beban berat sekaligus harapan. Ia tahu, jika ia mengulangi ritual pengikatan, ia mungkin akan kehilangan putrinya sekali lagi, atau bahkan dirinya sendiri. Namun jika ia memilih jalan lain, desa dan generasi mendatang bisa tenggelam dalam kutukan abadi. Dengan tangan bergetar, Burini menurunkan sesaji ke dalam sumur, lalu berlutut. Suara dari dalam air semakin jelas. "Bebaskan aku, tapi dengan syarat, desa ini harus rela menerima air dan segala rahasianya." Air di sumur mulai beriak, membentuk pusaran perlahan. Sari muncul lagi, wajahnya lebih jelas dan teduh. "Aku bukan hanya batu, aku bagian dari sungai, dan sungai adalah hidup." Burini menangis, menyadari bahwa perjuangan ini bukan melawan air, tapi menerima dan menjaga keseimbangan. Ia berjanji kepada Sari dan desa, "Kami akan menjaga air, bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari kami." Pusaran air mereda, dan desa Tirta Langit merasakan kedamaian baru. Air kembali mengalir alami, tanpa kemarahan. Sari menghilang, tapi senyumnya tetap tersimpan di hati Burini. Tirta Langit kini bukan hanya desa biasa. Ia menjadi simbol harapan dan pengorbanan. Dan di antara aliran sungai, terdengar bisikan lembut. Air akan selalu mengalir, dan kita harus mengalir bersamanya.